Selamat datang sahabat Lentera Misteri. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya bersama teman-teman saya ketika saya mendaki Gunung Semeru. Jadi tidak sampai Gunung Semeru sih, memang rencana kita itu cuma sampai Ranukumbolo saja. Jadi memang sudah kita rencanakan cuma sehari saja di sana, kemudian balik lagi. Karena kesibukan kita yang teman saya kuliah dan saya dan satu temannya lagi bekerja, jadi kita berangkatnya Sabtu pagi dan kembalinya Minggu sore. Jadi waktu itu kita rencananya berempat, karena salah satu orang tiba-tiba ada halangan, jadi dia nggak jadi ikut. Jadi kita bertiga, karena rumah kita ada di Malang, jadi untuk mendaki ke sana kita cukup naik sepeda motor. Jadi kita bawa motor sampai ke Ranupane. Jadi di Ranupane itu motor kita titipkan ke kita manggilnya Pak RT, namanya saya lupa karena kejadian sudah agak lama. Jadi kita biasanya nyebutnya Pak RT, dan memang di situ rata-rata pendaki yang bawa motor yang dari Malang itu menitipin motornya di situ. Jadi kita titipin motor di situ, dan kita nggak lewat pendaki jalur umum, dan kita tidak lewat jalur pendakian umum yang melewati pos pendataan itu enggak. Jadi kita lewat perkampungan, kemudian naik lewat ayak-ayak. Jadi pas kita menyusuri ladang milik warga itu, karena hujan ya, di waktu itu suasana sekitar jam 2 siang, jadi tiba-tiba hujan. Kemudian kita karena ada di ladang, kita bingung mencari tempat berteduh. Kemudian kita lihat ada tenda, kemudian kita lihat ada gubuk tempatnya para petani untuk beristirahat. Itu kita gubuk tempat para petani beristirahat, kita ke gubuk itu. Kebetulan di gubuk itu ada seorang petani bersama putrinya. Jadi awalnya kita permisi untuk berteduh, kemudian sambil menunggu di gubuk itu ada kayak, gubuknya agak besar sih, jadi ada kayak perapian gitu. Jadi kita ke situ sambil menghangatkan diri, kemudian kita cerita sama petani yang di situ kalau kita mau ke Ranukumbolo. Kemudian dia bertanya, apa cuma bertiga aja? Kami jawab iya, karena kami memang cuma bertiga aja. Kemudian dia menyarankan kalau bisa berempat, karena kalau bertiga itu mungkin secara kepercayaan mereka, kalau mendaki ganjil seperti bertiga, berlima, itu pasti katanya ada salah satu yang akan mengalami luka. Nah, kita disarankan untuk cari teman lagi, entah siapa, pokoknya jangan sampai ganjil. Atau alternatif kedua, kita mengurungkan kalau nggak ada. Kemudian kita dipersilakan ketika hujan sudah reda, kita diajak mampir ke rumahnya. Kita mampir ke rumahnya. Ternyata beliaunya ini adalah salah seorang tetua di desa Ranukumbolo, dan juga kan di sana sebagian besar penduduknya itu mayoritas beragama Hindu, dan dia itu adalah mungkin ya, kalau mendengar ceritanya itu mungkin kalau di agama Islam itu kayak kiainya gitu. Terus dia cerita banyak tentang pendaki yang dia ingatkan tapi tidak percaya, kemudian dan kejadian ada yang hilang gitu. Jadi dalam tanda kutip kurang menghormati kayak kepercayaan masyarakat sekitar.
Kemudian waktu itu kita dikasih alternatif itu tadi, kita mengurungkan atau kita bawa teman satu lagi. Terus kemudian saya bertanya, misalnya kalau dalam perjalanan kita tetap bertiga, apa yang harus kita lakukan? Maka dia mengatakan yang ada di depan, paling depan, atau yang ada di paling belakang itu harus istilahnya bernyanyi atau apa, atau ngomong apa ya, biar kita tetap nyambung antara tiga orang ini nggak terpisah. Kemudian alternatif kedua bisa memakai bantuan. Nah ini yang kita pilih, bantuan orang situ, atau dalam tanda kutip itu adalah porter, atau orang yang akan mengantar kita, sehingga jumlah kita tetap 4. Akhirnya kita mengajak satu orang porter dari warga situ untuk agar kita berempat. Nah dalam perjalanan itu dia porter itu cuma nganter sampai, kan ada sampai tanjakan puncak gitu, terus turun menuju Ranu Kumbolo ya. Nah si bapak ini mengatakan, kalau nanti kamu mendengar suara seperti gerbang ditutup, greng gitu, kita harus mengucapkan, kalau dalam bahasa Jawa gini, warane. Nah gitu. Jadi katanya itu adalah pasangan dari penduduk yang ditinggal dan itu didiami oleh makhluk yang itu bisa menjerat kita ya. Saya sendiri nggak bertanya pasangan yang dimaksud pasangan itu apa gitu. Cuman waktu itu saya cuma iya aja, dan memang benar ketika selama perjalanan waktu itu kita berangkat dari desa Ranupane ke Ranubungkul itu habis maghrib, sholat maghrib, terus kita berangkat, dan selama perjalanan itu kita berkali-kali mendengar suara seperti gerbang tertutup, greng. Jadi itu terlihat jelas sekali, dan kita bertiga itu masing-masing mendengar itu. Dan sampai di puncak Ayak-Ayak, karena tinggal turun aja sudah deket, si porternya, orang yang kita minta bantuan untuk menjadi penutup jalan itu pamit untuk diri pulang, dan kita lanjut bertiga sampai di Ranu Kumbolo. Nah, sebelum nyampe Ranu Kumbolo itu kan kita kayak mengitari bukit gitu ya. Bukit baru terlihat Ranu Kumbolonya. Jadi kita muter, kelihatan bukit, baru muter, baru kelihatan bukit. Nah, sebelum kita kelihatan Ranu Kumbolonya itu, kita jelas-jelas mendengar suara kayak anak-anak kecil yang mandi di kolam renang gitu. Kalau misalnya kalian ke kolam renang kan pasti kan mendengar suara anak kecil rame gitu, teriak-teriak, ada suara ceblung gitu, seperti bermain air. Terus waktu itu kebetulan saya kedua kali yang ke tempat ini, dan 2 orang teman saya belum pernah ke Ranupane. Jadi saya ngomong, ya dengar suaranya rame kan, di sana banyak orang. Tadi memang waktu perjalanan kita nggak ada orang sama sekali, tapi begitu kita nyampe di sana pasti akan rame, saya bilang gitu. Dan memang terdengar suaranya sangat rame sekali, anak-anak kecil berteriak, ada yang seperti masuk ke pure. Begitu kita belok ke gunung itu, pas begitu kelihatan Ranu Kumbolonya itu langsung senyap, nggak ada suara apapun, nggak ada suara anak, nggak ada suara orang, dan kita lihat dengan mata kepala sendiri itu sepi, nggak ada siapapun di sana. Jadi waktu itu agak merinding. Terus akhirnya kita jalan aja terus sampai di situ. Saya buru-buru buat tenda sekitar jam 9 malam kalau nggak salah, saya ingat saya sampai di sana.
itu kita buat tenda. Sebenarnya di situ ada pondokan, cuman karena kita bawa tenda ya udah kita buat tenda aja. Terus saya buru-buru cuci kaki dan cuci tangan di Ranu Kumbolo. Saya dingin sekali karena nggak ada orang, nggak ada siapapun, dan agak merinding, agak takut. Kita buru-buru istirahat dan berharap hari segera pagi karena suasananya itu jauh beda dengan ketika kita belum melihat Ranu Kumbolo, melihat ranunya itu. Jadi suasana sangat mencekam pokoknya. Tapi alhamdulillah enggak terjadi apa-apa sampai pagi, dan pemandangannya sangat bagus. Dan waktu itu kita terus terang nggak ngambil banyak gambar, jadi terus terang agak menyesal kenapa kok kita tidak ngambil banyak gambar, dan sempat main mendaki di Tanjakan Cinta itu terkenal itu, karena kan sebuah tanjakan yang kalau dilihat itu kayaknya biasa, tapi kalau dijalani itu sangat berat sekali. Itu cerita saya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Lentera Misteri. Kalau kalian suka, klik like. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, klik share. Dan agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya, klik subscribe. Dan silakan komen apabila ada pengalaman kalian atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan misteri. Terima kasih.